PSSI bereaksi keras soal klaim LMKN yang menyebut lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya, Tanah Airku, dan Tanah Pusaka harus dibayar royaltinya. Padahal lagu ini selalu dinyanyikan di laga timnas untuk mempersatukan bangsa. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menegaskan, para pencipta lagu membuatnya dengan ikhlas demi perjuangan, bukan untuk mencari bayaran. Nah, ini masuk akal. Ini lagu perjuangan untuk anak bangsa. Penciptanya tak pernah berharap imbalan, tegasnya. Kalau sampai lagu kebangsaan dianggap komersil, apa enggak kebangetan? Bagaimana pendapat kalian tentang wacana ini? Ya betul, itu orang cipta itu kan untuk bangsa dan negara, bukan untuk mereka tiba-tiba tarik royalti kan. Itu kan milik bersama, iya kan? Apakah lagu kebangsaan hanya milik segelintir orang di Indonesia ini yang tiba-tiba menarik royalti dari lagu kebangsaan? Kalau memang seperti itu ya keterlaluan sih, rakusnya, tamaknya. Ya penting juga ada mereka sebenarnya untuk melindungi hak cipta, undang-undang dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai ke timnasnya lagu kebangsaan kalian tarik royalti, ya gila juga. Masa iya orang nyanyi nanti pakai lagu jangkrik? Iya kan? Itu kan sudah terbiasa dinyanyikan sama timnas. Dan itu bukan lagunya mereka gitu kan. Itu bukan mereka juga yang cipta. Itu lagu itu milik bersama semua masyarakat Indonesia. Bukan hanya milik 1, 2, atau 3 lembaga saja. Jadi kalau sampai mereka tarik royalti dari lagu-lagu kebangsaan, ya memang ya keterlaluan dan kelewatan mereka itu. Harus dibubarkan lah mereka, tidak ada gunanya kalau sampai seperti itu. Media Malaysia menyebut bek terbaik Asia Tenggara adalah Facundo Garces. Wah, apa iya? Dan media tersebut Wait. Facundo Garces, bek terbaik Asia Tenggara. Ya sajalah. menyandingkan bek andalan mereka dengan Jay Itzes. Apakah sebanding? Di mana pemain naturalisasi Malaysia ini kini bermain di La Liga di klub Alaves dengan market value 34,76 miliar. Murah Sedangkan sekali. Jay Itzes kini bermain di Sassuolo di Serie A Italia dan Bang Jay memiliki market value sebesar 130,36 miliar. Kalau memang Facundo Garces ini adalah bek terbaik di Asia Tenggara, tapi market value-nya kok kalah dengan Bang Jay ya? Karena selisih market value-nya kurang lebih 90 miliaran loh. Kan harusnya pemain yang bertitel sebagai pemain terbaik itu memiliki market value yang juga tinggi. Dan jika pemain tersebut memiliki market value yang masih rendah, artinya pemain tersebut belum bisa dikatakan sebagai pemain terbaik. Dan media yang memberitakan berita ini bernama Palatau_bola. So jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bek dari timnas Malaysia yang bermain di Liga Spanyol ini adalah bek terbaik di Asia? Apa sih yang tidak diklaim baik oleh Malaysia? Semua kan diklaim sama mereka. Mereka menganggap mereka yang terbaik di Asia Tenggara ya kan. Pokoknya sama-sama lah mereka yang terbaik. Mau ekonomi segala macam sampai sepak bola mereka lah yang terbaik di Asia Tenggara. Nah padahal tidak seperti itu faktanya. Kalau kita bilang fakta mereka maki-maki kita, ya kan. Kalau kita bilang fakta nanti mereka bilang kita hoax. Padahal kita omong yang benar. Jadi kalau mereka bilang Facundo Garces sebaik terbaik di Asia Tenggara, iakan saja, biarkan mereka senang. Walaupun faktanya menyakitkan untuk mereka. La Liga lebih besar dari Serie A. Media asal Malaysia OneFootball M rupanya paham betul cara memancing netizen Indonesia. Cukup dengan jurus sakti. Ketik kalimat ngawur, tekan post, lalu duduk manis nunggu keributan. Seolah-olah mereka sedang menggelar seminar prestis liga. Padahal ujung-ujungnya cuma mau pamer pemain naturalisasi baru. Facundo Garces, bek Deportivo Alaves yang main di La Liga. Masalahnya, kalau bicara harga, Garces ini masih masuk kategori diskon cuci gudang dibanding Jay Itzes. Nilai pasar Garces 2 juta euro, Itzes 7,5 juta euro, hampir 2 kali lipat. Bedanya kayak sandal jepit sama sepatu kulit. Tapi begitulah, ketika fakta tak mendukung, bumbu provokasi jadi andalan. Yang penting trending, viewer naik, dan netizen Indonesia. Itulah tetangga kita kan. Memang kacau mereka itu. Media Malaysia Palatau Bola kembali bikin sensasi dengan logika yang entah nyangkut di mana. Mereka menyebut Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes bukan bek terbaik Asia Tenggara. Menurut mereka, gelar itu lebih layak disematkan kepada bek Timnas Malaysia Facundo Garces yang saat ini bermain di Deportivo Alaves Liga Spanyol. Namun secara fakta, harga pasaran Facundo Garces cuma 2 juta euro. Bandingkan dengan Jay Itzes yang tembus 7,5 juta euro. Sama-sama berusia 25 tahun tapi karirnya jauh berbeda.
Italia. Garces baru 6 bulan mencicipi sepak bola Eropa sejak diboyong Alaves dari klub Argentina Colón pada Januari 2025. Sementara Jai Ijes sudah kenyang main di level Eropa, dari Eredivisie bareng Go Ahead Eagles, lalu Serie A bersama Venezia dan Sassuolo. Gimana menurut kalian, siapa sesungguhnya bek terbaik di Asia Tenggara? Semua orang juga tahu sih siapa bek terbaik di Asia Tenggara. Pasti semua akan bilang Jai Noah Itses. Ya Facundo Garces sih belum bisa dibilang orang Malaysia karena kita tidak tahu juga ya. Dia punya garis keturunan Malaysia itu dari mana gitu dan seperti apa. Kalau Jai kan jelas dia orang Indonesia. Tapi kalau dibalik lagi, siapa bek terbaik? Semua orang juga pasti bilang Jai Itses lah, tidak mungkin Facundo Garces kan. Secara dari market value saja Jai Itses di atas dari Facundo Garces, ya kan. Kita jangan bicara yang lain lah, pengalaman bermain di Eropa segala macam, beda lah. Itu Jai Itses sudah makan asam garam itu, ya kan, untuk bermain di Eropa. Mulai dari era divisi sampai ke Serie A itu sudah ya kenyang lah dia di sepak bola Eropa. Sedangkan Facundo Garces ini siapa begitu kan, tidak terlalu terkenal juga. Jadi kalau kita mau bandingkan ya semua orang pasti bilang Jai Itses, bukan hanya orang Indonesia. Negara-negara lain, Thailand mungkin, Vietnam mungkin, Singapura, Filipina mungkin, Timor Leste mungkin, itu akan bilang Jai Itses. Dan mereka mungkin tidak tahu juga si Facundo Garces siapa sih dia ini. Minta jaga Jai Ijes, akun media sosial Timnas Indonesia diserang. Oi. Kapten Timnas Indonesia Jai Ijes belum lama ini telah resmi pindah ke Sassuolo. Kepindahannya itu membuat akun media sosial Timnas Indonesia meninggalkan jejak komentar pada unggahan Sassuolo terkait Jai Ijes. Gimana akun media sosial Timnas Indonesia berkomentar, tolong jaga kapten kami dengan baik. Hal ini tentunya membuat netizen Indonesia sangat geram, dikarenakan Sassuolo adalah pihak yang membayar transfer Jai Ijes mencapai 8 juta euro dengan gaji sekitar 200 miliar per tahun, sehingga klub pasti akan menjaga asetnya dengan baik. Dan seharusnya pihak klublah yang pantas berbicara seperti itu, karena jika seorang pemain terkena cedera saat membela tim nasional, semua beban kerugian ditanggung oleh pihak klub, bukan tim nasional. Tidak perlu dibilang juga pasti mereka akan jaga kali. Jangan terlalu lebay juga. Ini ada berita kocak nih Bray, dari media Malaysia yang mengklaim dengan kesadaran penuh tanpa pengaruh alkohol katakan bahwa Facundo Garces lebih bagus daripada Jai Itses, kapten timnas kita nih. Nah pas gue dengar kabar ini gue sedikit shock, ketawa, agak cepirit dikit gitu, karena gue pikir dia ngambil data dari mana. Bandingkan bek Indonesia yang udah Data dari Parit di Selokan mungkin. Ya kan, Parit di Selokan. Data dari Selokan mungkin itu. Selokan di Malaysia. udah main di Serie A sama yang di La Liga. Gara-gara cuitan La Liga di atas segala liga jadikan sebuah patokan media Malaysia ini. Padahal ya kalau dibanding-banding dari market value aja udah jauh, dari ranking liga juga udah jauh. Ya udah nggak usah bahas-bahas yang lain deh. Kalau dibandingin market value-nya dia sama Kevin Dix juga masih jauh. Bandingin sama Jai Itses, sama Matt Silger. Aduh, kalau mau bandingin nih, harga market value-nya Jai Itses dan Matt Silger digabungin melebihin harga satu skuad Malaysia, Bray. Menurut lo gimana tentang media Malaysia ini? Terus sebenarnya tidak hanya Jai Itses sama Facundo Garces yang dibandingkan, ada juga mereka tulis itu kemarin ya kalau tidak salah, Sandy Walsh yang katanya ya sudah tua, tidak laku di Liga Jepang, makanya pindah ke Buriram United. Karena kan sekarang Sandy Walsh itu sudah ditransfer ya, maksudnya sudah pindah transfer. Maksudnya sudah pindah dari Yokohama F Marinos ke Buriram United. Nah, itu media Malaysia bilang dia itu sudah tua, tidak laku di Liga Jepang, J-League, makanya ke Buriram United, Liga Thailand itu. Padahal sebenarnya ya memang karena ya umurnya juga sudah 30 sih. Dan mereka bandingkan dengan Dion Kuls. Ya kalau kita bandingkan dengan Dion Kuls, beda lah. Dia umur masih berapa? 29 mungkin itu Dion Kuls, tapi bermain di Liga Jepang. Dibandingkan dengan Kevin Dix yang pernah sama-sama bermain di Champions League, itu beda. Kevin Dix masih bermain di Liga Eropa, sedangkan dia sudah ke Asia. Jadi kalau mereka mau banding-bandingkan, mereka punya pemandangan kita, ya sebenarnya malu sih mereka itu kalau membandingkan dengan kita, karena beda jauh gitu. Kualitasnya sudah jauh, tapi mereka paksa diri begitu untuk membandingkan itu. Kacau memang. Efek kedatangan Jai Itses ke Sassuolo benar-benar luar biasa dan langsung menjadi sorotan media internasional. Akun Italia Sorotan media internasional itu. Dengar kan? Sorotan media internasional. Itu bukan media nasional saja, internasional. Ada pemain Malaysia yang begitu. Buat media internasional keter-keter. Tidak ada.
Cuma Jaitzes itu. Dan Football TV bahkan menulis Indonesians truly love football, sambil menyoroti lonjakan pengikut Instagram Sassuolo yang meroket dari 307.000 menjadi 422.000 hanya dalam waktu singkat sejak Jay resmi bergabung. Tak hanya itu, unggahan perkenalan Jaitzes juga langsung menjadi postingan dengan likes terbanyak di akun Instagram Sassuolo. Fenomena ini jadi bukti nyata betapa dahsyatnya serbuan netizen Indonesia ketika salah satu bintangnya bermain di Eropa. Dukungan masif ini tak hanya mengangkat pamor Sassuolo di dunia maya, tapi juga menunjukkan kekuatan besar pasar sepak bola Indonesia di kancah global. Makanya ada satu konspirasi yang menyebutkan bahwa FIFA itu mau meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia karena ya fanatisme dari supporternya. Gitu. Ada konspirasi seperti itu. Jadi agak sedikit nyambung ya dengan yang fakta yang ada di Indonesia. Kalau memang seperti itu ya boleh lah. Bek timnas Indonesia Justin Hubner mengakui menolak tawaran dengan gaji yang cukup menggiurkan dari tim Super League alias Liga Indonesia. Oh jangan. Menurutnya tawaran itu datang beberapa waktu belakangan namun langsung ditolaknya. Kalau saya mau cari uang, saya bisa saja menandatangani kontrak 4 pekan lalu, kata Hubner dilansir dari kanal YouTube Football Primer. Tapi dari segi olahraga, itu bukan pilihan yang tepat. Saat ini saya tidak mencari uang, saya hanya butuh menit bermain yang banyak, kata Justin Hubner. Nah, ini dia yang betul. Masih muda, punya kualitas, punya potensi bermain di Liga Indonesia, hancur kau adik. Mending sudah bermain di Liga Belanda sana, lebih bagus itu daripada kau pulang ke Indonesia. Kacau. Janganlah, masih muda lah, jangan ke Indonesia dulu. Tunggu sudah tua baru kembali ke Indonesia. Media Malaysia berulah lagi, guys. Media Malaysia sebut Sandy Walsh kalah jauh dari Dion Coles. Karena jika dibandingkan dengan Dix, Coles hanya sebiji ketombe ya guys. Setelah kepindahan Sandy Walsh ke Liga Thailand, media Malaysia ini membandingkan Dion Coles dengan Sandy Walsh. Mentang-mentang si El Merajo ini bermain di Liga Jepang ya guys. Tapi apa kalau mau dibandingkan dengan Kevin Dix? Dulu aja bandingkannya sama Kevin Dix ya guys. Sekarang satu di Liga Jepang, satu di Bundesliga, Liga Jerman guys. Kata netizen Indonesia, Coles itu kalau dibandingkan dengan Kevin Dix hanya sebiji ketombe. Ini sombong dibalas sombong ya guys. Jadi bukan karena kita sombong terhadap Malaysia. Jadi gimana menurut kalian? Kita bukan sombong, tapi kita bicara itu fakta. Mereka saja yang anggap kita sombong. Iya kan? Kalau sebiji ketombe terlalu besar, mereka tuh debut. Bukan karena urusan politik, inilah alasan Simon Tahamata mau bekerja untuk sepak bola Indonesia. Ya, nama Simon Tahamata sebagai orang berdarah Maluku yang tinggal di Belanda memang tidak bisa lepas dari RMS. Pasalnya dalam beberapa kesempatan, Simon memang terlihat memberikan dukungan pada RMS. Bahkan ketika ia menerima ajakan dari PSSI, ada simpatisan RMS di Belanda yang mengatakan kalau dia adalah pengkhianat karena dia rela menjual saudara-saudaranya demi uang. Hal itu membuat publik bertanya-tanya apakah Simon datang dengan agenda politik dari RMS atau murni ingin memajukan sepak bola Indonesia. Namun Simon dengan tegas menyatakan kalau kedatangannya tidak ada agenda politik sama sekali. Dia murni datang karena Patrick mengajaknya dan juga karena melihat potensi dari Indonesia. Mau dia RMS ke, mau dia apa ke, selagi dia berkontribusi untuk sepak bola Indonesia, dukung. Titik. Penyerang timnas putri Indonesia, Claudia Scheunemann, resmi bergabung dengan klub Belanda FC Utrecht Wanita setelah penandatanganan kontrak berdurasi hingga 2028 pada Selasa 12 Agustus. FC Utrecht telah mengamankan kedatangan Claudia Scheunemann. Penyerang berbakat asal Indonesia ini telah menandatangani kontrak yang akan membuatnya tetap di klub hingga musim panas 2028. Tulis pihak FC Utrecht melalui situs resmi klub. Claudia mengaku senang bisa bergabung dengan FC Utrecht. Penyerang 16 tahun itu siap bersaing untuk pemain menjadi andalan FC Utrecht di Eredivisie Vrouwen, kompetisi kasta tertinggi sepak bola wanita di Belanda. Bagus. Silakan keluar karena di Indonesia tidak ada sepak bola wanita itu. Bagus. Silakan keluar. Lebih banyak kalian bermain di luar lebih bagus. Emil Audero kembali ke Serie A. Kali ini ia bergabung dengan Cremonese, tim yang baru aja promosi ke kasta tertinggi Liga Italia. Emil datang dengan status pinjaman dari Como dan ada opsi pembelian permanen di akhir musim. Cremonese mengumumkan transfer ini lewat laman resmi dan media sosial mereka. Como pun mengucapkan selamat jalan dan mendoakan yang terbaik untuk Emil di petualangan barunya.
Kembalinya Emil ke Serie A jadi kabar baik, bukan hanya untuk dirinya tapi juga buat timnas Indonesia. Sebagai kiper yang udah punya pengalaman lebih dari 170 pertandingan di Serie A, Emil tentu punya bekal besar untuk bersaing di level tertinggi. Musim lalu ia sempat turun ke Serie B bersama Palermo, tapi sekarang dia naik lagi ke panggung utama. Bukan sekedar pindah klub, tapi naik level. Persaingannya dengan Martin Paes di bawah Mister Timnas Indonesia pun bakal makin seru. Oktober nanti, mereka akan jadi andalan saat Indonesia melanjutkan perjuangan di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah baru, tantangan baru, tapi Emil Audero tahu cara menghadapi semua itu. Keren. Walaupun awalnya sempat ditolak-tolak sih gara-gara statement dia punya bapak, tapi ujung-ujungnya kita semua akhirnya mencintai Emil Audero. Keren. Karena apa? Karena penampilannya dia bagus itu. Dan dia juga orang Indonesia, jadi kita dukung dia sepenuh hati, ya kan? Gitu, itu baru keren. Nah, jadi untuk timnas Indonesia, kita full timnas day ini mulai dari Agustus, September, Oktober sampai 2026 itu, ya kan? Keren lah. Jadi kita dukung terus timnas Indonesia, semoga bisa berjaya di kancah internasional dan membuat negara tetangga kita yang jersinya kuning itu yang selalu iri, nyinyir dan idengki sama kita, mereka makin kepanasan dengan timnas Indonesia. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan yang terpenting jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Hormat.